Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'rif Sintang, jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eli Mardianingsih MPD. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Sebelum kami membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Nola Ripani, dengan NIM 2311011502. Selanjutnya ada Sari Rosmaya dengan NIM 2311011513. Selanjutnya Depita Sari dengan NIM 2311011491. Dan yang terakhir ada Rita Elisa Nuraini dengan NIM 2311011511. Ejaan yang disempurnakan atau EYD pada soal penilaian akhir semester mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'rif Sintang 2023. EYD adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan lambang-lambang itu atau pemisah dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Soal penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir tahun. Menganalisis EYD pada soal penilaian akhir semester pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI untuk menguji kembali soal-soal yang telah dibuat dan disajikan kepada siswa. Bagaimana penggunaan huruf pada soal penilaian akhir semester 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana penulisan kata pada soal penilaian akhir semester 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana penggunaan tanda baca pada soal penilaian akhir semester 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Mendeskripsikan penggunaan huruf pada soal penilaian akhir semester 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Mendeskripsikan penulisan kata pada soal penilaian akhir semester 2 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Mendeskripsikan penggunaan tanda baca pada soal penilaian akhir semester 2
mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Kajian teori, pengertian huruf. Menurut KBBI, huruf adalah aksara dalam tulisan yang terdiri atau atas anggota abjad atau alfabet dan melambangkan bunyi bahasa. Pengertian penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan dan dituliskan sebagai wujud kesatuan, perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Pengertian tanda baca. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta jeda saat pembacaan. Hasil analisis penggunaan huruf pada soal penilaian akhir semester Madrasah Ibtidaiyah 1 Negeri Sintang tahun ajaran 2021-2022 terdapat 20 kesalahan. Kesalahan terletak pada penggunaan huruf kapital dan penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf kapital terdapat 18 kesalahan, penggunaan huruf miring terdapat 2 kesalahan. Hasil analisis penggunaan huruf kapital pada soal terdapat 17 kesalahan. Pertama, frasa Sunan Gunung Jati. Huruf G pada kata gunung seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital karena huruf pertama unsur nama orang. Kedua, kata adipati. Huruf A pada kata adipati seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital karena adipati merupakan nama gelar. Ketiga, kata Sunan. Huruf S pada kata Sunan seharusnya menggunakan huruf kapital karena kata Sunan adalah nama orang. Keempat, kata menanamkan. Huruf M pada kata menanamkan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pada soal. Kelima, kata mengubah. Huruf M pada lanjutan huruf kapital tadi seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan ganda merupakan lanjutan dari soal yang belum rampung. Karena itu tulisannya menggunakan huruf kecil. Keenam, kata memiliki. Huruf M pada kata memiliki seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ketujuh, kata menjauhkan. Huruf M pada kata menjauhkan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Kedelapan, kata menerangi. Huruf M pada kata menerangi seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Kesembilan, kata toleransi. Huruf T pada kata toleransi seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ke-10, kata menunjukkan. Huruf M pada kata menunjukkan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ke-11, kata frasa tingkaban atau mitoni. Seharusnya ditulis menggunakan huruf miring karena termasuk dalam bahasa daerah. Ke-12, kata beduk dan dangan seharusnya ditulis menggunakan huruf miring karena termasuk dalam bahasa daerah. Ke-13, kata sederhana. Huruf S pada kata sederhana seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ke-14, kata keras. Huruf K pada kata keras seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ke-15, kata dermawan. Huruf D pada kata dermawan seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ke-16, kata bersahaja. Huruf B pada kata bersahaja seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ke-17, kata fatahillah. Huruf F pada kata fatahillah seharusnya menggunakan huruf kapital karena fatahillah menunjukkan nama orang. Ke-18, kata melarang. Huruf M pada kata melarang seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ke-19, kata berusaha. Huruf B
pada kata berusaha seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Ke-20, kata menolak. Huruf M pada kata menolak seharusnya tidak menggunakan huruf kapital karena pilihan jawaban merupakan lanjutan dari kalimat pokok soal. Penulisan kata. Hasil analisis penulisan kata pada soal penilaian akhir semester Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun ajaran 2021-2022 terdapat 4 kesalahan. Kesalahan terletak pada kata berimbuhan dan kata depan. Penggunaan kata berimbuhan terdapat 1 kesalahan dan penggunaan kata depan terdapat 3 kesalahan. Hasil analisis penulisan kata berimbuhan terdapat 1 kesalahan. Pertama, frasa ke-7. Pada kata ke-7 seharusnya digabung karena angka itu ditulis dalam huruf. Kedua, kata buah mengandung obat. Pada kata mengandung seharusnya didahului kata yang. Ketiga, kata berisi ajaran Islam. Pada kata berisi seharusnya didahului kata yang. Keempat, kata Islam dan Hindu Buddha. Pada kata dan seharusnya sesudah kata Hindu sebelum kata Buddha. Hasil analisis penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca terdapat 6 kesalahan. Tanda baca titik 2 kesalahan, tanda baca koma 2 kesalahan, tanda baca seru 1 kesalahan, dan tanda baca apostrof 1 kesalahan. Hasil analisis penggunaan tanda baca titik. Penggunaan tanda baca titik terdapat 2 kesalahan. Terdapat tanda titik di akhir kalimat pilihan ganda A, B, C, dan D. Seharusnya di akhir kalimat pilihan ganda A, B, C, D tidak diperlukan karena kalimat tersebut adalah kalimat lanjutan dari soal. Yang kedua, tidak adanya tanda titik di akhir kalimat setelah tanda elipsis. Seharusnya setelah tanda baca elipsis terdapat tanda titik karena untuk mengakhiri sebuah kalimat. Hasil analisis penggunaan tanda baca koma. Penggunaan tanda baca koma terdapat 2 kesalahan. Tidak adanya penulisan tanda baca koma setelah A, B, C, dan D. Seharusnya setelah huruf C harus diberikan tanda koma karena lebih dari 2 suku kata. Yang kedua, terdapat tanda koma dalam kalimat yang tidak ada penjedaannya. Hasil analisis penggunaan tanda baca seru. Penggunaan tanda baca seru terdapat 1 kesalahan. Kalimat yang menggunakan tanda baca seru seharusnya ditulis tidak menggunakan spasi. Hasil analisis penggunaan tanda baca apostrof. Penggunaan tanda baca apostrof terdapat 1 kesalahan. Adanya tanda baca apostrof dalam kata dai. Seharusnya dari penjelasan EYD, kata dai tidak perlu menggunakan tanda apostrof. Jika menggunakan tanda apostrof, menjadi kalimat tidak baku. Kesimpulan, hasil analisis penggunaan huruf pada soal penilaian akhir semester Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022 terdapat 20 kesalahan hasil analisis penulis kata pada soal penilaian akhir semester Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Terdapat 4 kesalahan hasil analisis penggunaan tanda baca soal penilaian akhir semester Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun 2021-2022 terdapat 5 kesalahan. Saran berdasarkan hasil analisis penggunaan huruf penulisan kata, penggunaan tanda baca pada soal penilaian akhir semester Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang tahun pelajaran 2021-2022. Maka saran yang diajukan untuk Bapak atau Ibu guru kelas 6 adalah perlu kecermatan dalam pembuatan soal-soal yang akan digunakan dalam ujian. Guru diharap
akan melakukan analisis sosial penilaian akhir tahun yang hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat membuat soal berikutnya. Guru juga perlu memperhatikan penggunaan kata, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca pada saat pembuatan soal ulangan akhir semester, supaya murid juga dapat memahami penggunaan tersebut. Pertanyaan dari Vio Indraloka, perwakilan dari kelompok 7. Bagaimana cara memastikan penggunaan tanda baca apostrof yang tepat dalam kalimat? Yaitu dengan cara searching di Google dan melihat penggunaan kata baku. Menjawab pertanyaan dari Ginanda Putri dari kelompok 9, pertanyaannya adalah contoh kalimat yang tidak ada penjedaannya. Dari soal ulangan yang kami analisis, di sini terdapat kalimat untuk arsitektur Masjid Kudus menggambarkan akulturasi budaya. Seharusnya setelah kata arsitektur tidak perlu menggunakan tanda koma, karena itu adalah satu kalimat yang tidak perlu ada penjedaannya. Pertanyaan ketiga dari Rini Arianti dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah jelaskan yang dimaksud kata berhimbuhan ke-7. Dari soal ulangan yang kami analisis, kata ke-7 seharusnya digabung karena 7 ditulis menggunakan huruf. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eli Mardianingsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sejawat program studi Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.